Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama saya Satria Trisna Rinaldi dengan nomor induk mahasiswa 12080110855. Dalam video ini kita akan membahas seputar kajian biologi, lebih tepatnya adalah proses terjadinya osmosis. Sebelum kita ke tahap pelaksanaan, ada baiknya kita membahas dulu definisi dari osmosis tersebut. Jadi, osmosis adalah suatu peristiwa perpindahan pelarut dari yang berkonsentrasi rendah ke yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Jadi maksud dari membran semi permeable ini adalah sebuah membran yang harus ditembus oleh zat pelarut, bukan zat telarut. Dan osmosis juga biasa disebut dengan difusi, tetapi tidak semua difusi masuk ke dalam bagian dari osmosis. Selanjutnya kita akan ke tahap pelaksanaan. Di sini ada beberapa alat yang kita gunakan. Yang pertama seperti yang kita lihat, ada pisau untuk memotong kentangnya nanti. Yang kedua ada pinset untuk mengambil kentang yang telah direndam nantinya. Yang ketiga ada sendok untuk mengaduk larutan. Yang keempat ada gelas untuk menyimpan air nantinya. Adapun bahan yang diperlukan, yang pertama adalah kentang, yang kedua adalah air. Di sini kita bisa lihat gelasnya sudah terisi air. Dan yang ketiga adalah garam sebagai larutannya untuk menguji kentang tersebut. Baiklah, jika seluruh alat dan bahannya telah terkumpulkan semua, maka kita tinggal menuju tahap selanjutnya, yaitu langkah-langkah. Yang pertama, ambil sendok dan masukkan garam yang telah kita sediakan ke dalam salah satu gelas. Masukkan secukupnya saja. Lalu aduk sampai merata. Selanjutnya, kupas kentang. Kupas kentang menjadi 4 bagian ya, seperti agar kita mempermudah dalam melihat hasilnya nanti. Jika telah terkupas seperti ini, maka tinggal kita masukkan ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya kita akan menunggu. Baiklah, setelah 1 jam perendaman, kita akan melihat hasilnya. Ini adalah kentang di gelas yang berisi larutan garam tadi. Seperti yang kita lihat, teksturnya melunak dan bentuknya, ukurannya lebih kecil daripada biasanya. Sedangkan fisiknya juga berubah, ada hitam-hitaman yang timbul pada permukaan kentang. Kita lihat yang kedua.
teksturnya masih keras. Ini adalah kentang yang diletakkan dan direndam di dalam air biasa ya. Jadi perbedaannya yang pertama pada tekstur, yang kedua pada ukuran, dan yang ketiga pada fisik atau gambaran maupun permukaan pada kentang tersebut nampak berbeda. Tapi yang lebih jelas adalah tekstur yang berubah. Itu yang disebut proses osmosis. Inilah perbedaannya. Lebih lembut dan ini keras. Teksturnya berbeda. Setelah kita melakukan uji coba praktikum dan pelaksanaan tadi, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi, jika kita merendam kentang kedua gelas objek, yang gelas pertama yaitu larutan berisikan larutan garam, yang kedua adalah gelas biasa, maka gelas yang berisikan larutan garam tersebut yang direndamkan oleh kentang beberapa jam, kentang tersebut akan mengalami perubahan, di mana kentang tersebut akan lunak, lembek, lembut, ukurannya pun mengecil. Proses inilah yang disebut dengan proses osmosis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada kentang itu kandungan konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan zat pelarut atau zat garam tersebut, larutan garam tersebut. Jadi air yang ada pada kentang keluar menuju larutan garam. Hal inilah yang disebut dengan plasmolisis. Jadi osmosis itu juga bisa disebut dengan plasmolisis. Plasmolisis ini adalah suatu peristiwa di mana keluarnya air atau cairan dalam kentang menuju atau keluar ke larutan garam, sehingga kentang tersebut tidak memiliki lagi air atau kandungan air sedikit yang menyebabkan kentang tersebut lunak, lembek, teksturnya pun berubah, bahkan ukurannya pun mengecil. Baiklah, sekian dari pelaksanaan praktikum saya. Semoga apa yang kita tonton ini dapat bermanfaat dan dapat berguna. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.